sekarang saya lagi bersedih. Kenapa ya? Sedih karena baru beberapa hari yang lalu saya sebenarnya punya beberapa hewan. Pertama biawak, kedua iguana, ketiga tokek atau gecko, dan keempat mungkin yang keempat ini yang masih bertahan dan malah nambah-nambah terus. Sedihnya karena pertama biawak saya atau gambarnya di sini. Ini saya beri nama Mamang karena ini adalah biawak pertama saya atau hewan reptile peliharaan pertama saya. Sedih karena Mamang hilang waktu dijemur, dan akhirnya untuk hewan-hewan saya yang lain terpaksa saya jual. Ya, sedikit cerita sedih. Namun saya masih hanya punya beberapa hewan lagi, tapi bukan reptil. Malah saya sekarang ketagihan mamalia. Di sini saya mau cerita sedikit sih tentang karakter mamalia ini. Mungkin penjelasan tentang musang sudah ada di video saya yang ada di bawah ini. Saya hanya mau cerita pengalaman saya untuk memelihara musang itu seperti apa. Tak lepas mudah atau susahnya tergantung dari pribadi masing-masing mungkin. Karena menurut saya masih sangat amat mudah untuk memelihara reptil. Pertama karena makannya juga mungkin ada yang 3 hari sekali ataupun makannya setiap hari. Tapi untuk pakannya sendiri masih terjangkau lah, misalnya seperti iguana. Oh ya, dan untuk iguana saya, berhubung karena biawak saya hilang, dengan terpaksa iguana saya jual, dan leopard gecko saya jual. Begitu berkesan memang karena saya sangat suka dengan biawak. Untuk sekarang saya nggak mau pelihara biawak dulu, mungkin saya mau pelihara ini. Oh ya, kenalkan, ini Meme, luwak kedua saya atau musang kedua saya, dan jenis kelaminnya betina. Ini sekarang lagi masa-masa pertumbuhan gigi, dan umur Meme sendiri sudah mau 1,5 bulan. Saya adopsi mulai dari umur kurang lebih 2 mingguan atau 3 minggu kurang, karena benar-benar masih kecil. Untuk perawatan ini sendiri saya nggak bilang mudah juga ya, karena saya sendiri untuk merawatnya ini dengan porsi makanan sehari 4 kali. Untuk saya sendiri, saya pribadi, dengan makanannya pun ya terbilang kalau seminggu habis ya lumayan juga. Untuk menu makannya ini sendiri saya beri susu SGM campur bubur sun pisang. Ya dilarutkan dalam air panas, kemudian dimasukkan ke dalam dot buat anak bayi, dan setiap hari 4 kali. Itulah yang saya lakukan di jam 6 pagi, 12 siang, jam 6 malam, dan jam 12 malam. Ini sekarang usia 1,5 bulan, dan seperti ini mulai numbuh gigi. Mungkin masih gatal-gatalnya. Untuk musang pertama saya, Mumu, mungkin agak lumayan besar. Sekarang Mumu usianya sudah mau 6,5 bulan atau 7 bulanan. Saya adopsinya juga masih terlalu kecil, umur 1 bulanan kalau nggak salah. Saya mau liatin giginya dulu.
kelihatan atau tidak. Ini sudah tumbuh taring. Kita skip, lanjut ke musang pertama. Ini musang pertama saya. Umurnya kurang lebih ya sekitar tadilah 6,5 atau 7 bulanan. Saya adopsi di bulan Februari kemarin, dan itu usianya kalau nggak salah 1 bulanan. Kalau ini udah 1,5 bulan lah saya pelihara. Dan waktu itu umur berarti bulan apa? Kalau nggak salah, seingat saya waktu itu bulan 5 saya adopsi ini. Nggak tahu kenapa saya lebih ketagihan untuk memelihara ini sekarang dan sepasang, entah kenapa. Cuman yang bikin menarik, tiap malam gigit-gigit. Ini bukan berarti dia galak atau semi. Dua-duanya ini saya pelihara dari kecil. Memang bercandanya seperti ini. Dan kalau yang sudah pernah pelihara musang atau yang masih pelihara musang mungkin gak kaget. Saya dulu pas Pak Mumu ini umurnya kurang lebih 3,5 atau 4,5 bulan lah, saya juga kaget lah, kok gigitnya kayak strike seperti ini. Tapi ternyata ini cuma bercanda dan masih termasuk dalam kategori jinak. Cuman sekarang berhubung malam hari, mungkin ya seperti inilah, karena mereka hewan nokturnal atau aktif di malam hari. Mungkin 1 jam ke depan harusnya saya mau kasih makan ini. Ada beberapa mungkin yang mau saya sampaikan, ada beberapa khususnya untuk mereka-mereka atau kalian-kalian yang baru mau pelihara musang seperti ini. Bukannya saya sok-sokan berpengalaman atau gimana, saya pelihara musang juga belum lengkap setahun lah. Cuman mungkin ada beberapa info dari saya yang bisa sedikit membantu agar kalian tidak kaget untuk memelihara musang. Next, lanjut di video selanjutnya. Oke. Jadi mungkin dari saya tips pertama kalau ingin memelihara hewan khususnya musang, mungkin saran saya yang pertama, sebelumnya saya mohon maaf, bukannya saya sok tahu atau bagaimana, cuman mungkin saya hanya ingin menyampaikan beberapa hal khususnya dari pengalaman pribadi saya. Untuk yang pertama, jika ingin memelihara musang, mungkin yang pertama adalah tanggung jawab untuk merawat. Tanggung jawab untuk merawat dalam artian kita harus siap kandang dan selalu siap untuk memberi makan kapanpun, dalam keadaan apapun, dan saat hewannya sakit pun kita harus siap untuk merawat serta mengobati dan bertanggung jawab penuh atas hewan tersebut. Karena saat kita mengadopsi atau merawat suatu hewan, otomatis kehidupan hewan tersebut adalah jadi tanggung jawab kita, dan seharusnya kita memberi atau merawat mereka dengan selayaknya, atau bahkan kita memberi lebih dari apa yang mereka dapat dari alam. Yang kedua, semua makhluk hidup khususnya hewan atau peliharaan tidak ada yang jinak-jinak. Sejinak-jinaknya hewan atau jinak total, pasti ada masa di mana mereka akan menggigit hewan apapun. Jadi untuk kalian harus siap-siap mental. Jangan berpikir, aku mau pelihara ini karena tidak akan menggigit. Itu salah. Karena semua makhluk hidup khususnya mereka yang memiliki gigi pasti akan menggigit. Tanaman pun bisa menggigit, apalagi hewan yang makhluk hidup yang bisa berlari.
yang bisa berlari atau apalah, terserah, intinya mereka pasti akan gigit pada waktunya. Jadi tidak ada yang namanya hewan jinak total meskipun kita rawat dia dari kecil. Untuk yang ketiga, kalau ingin memelihara musang, angka pertama mungkin harusnya kita cari tahu dulu apa makanan mereka dan bagaimana cara merawat mereka. Tentunya musang adalah hewan omnivora ya, jadi agak gampang susah untuk memberi mereka makan. Contohnya seperti punya saya, Moji sama Mimi. Moji atau Mumu dari kecil memang tidak pernah makan buah. Saya coba pun kasih buah dan gak mau. Moji hanya makan bubur sun rasa pisang dan susu SGM. Begitupun yang kecil tadi, Mimi pun juga makan dengan porsi yang sama. Tapi untuk buat selingan tak kasih kasih daging. Terserahlah. Banyak teman-teman yang merekomendasikan untuk dikasih kepala ayam, tapi kalau saya ya seadanya aja lah. Adanya sayap ya dikasih sayap, adanya telur rebus ya dikasih telur rebus. Terkadang juga ya di dalam campuran susu dan bubur sunnya tak kasih kuning telur. Untuk yang keempat, untuk harga sendiri pun saya bilang juga nggak terjangkau ya. Untuk pelihara musang relatif mungkin dan tidak terjangkau banget. Musang sendiri dijual dengan harga untuk yang baby mungkin sekitar umur di bawah 1 bulanan itu dengan harga di atas 200 sampai sekian. Untuk yang umur 2,5 bulan atau sekiranya yang tadi seperti Mimi, itu di harga kisaran 300 sekian. Dan untuk Momo mungkin saya nggak tahu harga pastinya berapa, cuman pasti dari kalian bagusnya sih lebih disarankan untuk pelihara yang benar-benar dari bayi mungkin sekitar umur 2 bulan setengah lah, biar kalian juga lebih dekat dengan hewan peliharaan kalian dan hewannya sendiri pun bakal lebih jinak lah. Untuk harga musang di atas umur 5 bulan pun itu balik lagi terserah yang jual, tapi standarnya mungkin di atas 500.000 sekian. Ada juga yang musang yang berumur 3-4 bulan cuman bisa dibilang semi karena mungkin dia masih defense kandang atau def kandang. Diambil dari kandang pun dia masih menggigit, cuman kalau sudah digendong atau dibuat mainan ya selayaknya binatang peliharaan aja, itu biasa disebut semi. Itu biasanya harganya kalau nggak salah ya mulai dari 250 sekian tergantung kondisi, kesehatan dan lain-lain. Oh ya, untuk tadi mulai musang baby sampai musang dewasa juga mulai harga juga termasuk dalam kondisi dan kesehatan. Maksudnya kondisi dalam keadaan minus atau mulus. Berhubung musang peliharaan saya adalah musang normal saja, karena saya nggak mampu beli yang hot atau yang berkelas lah. Untuk yang berkelas pun harganya ya bisa dibilang nggak ramah di kantong juga. Harganya sudah di atas 1 juta sekian. Sebenarnya saya lagi keadaan sedih sih, tapi ya mau gimana, sedih tapi saya juga ketagihan pelihara musang.
Mungkin di video selanjutnya saya akan apa ya, mungkin saya akan mau pelihara biawak lagi. Oh ya, story mamang atau biawak saya yang bikin istimewa adalah mamang binatang hasil inkubasi saya sendiri. Dalam artian saya dan teman-teman dapat biawak betina, dan ya gitulah namanya anak-anak kampung atau anak desa kan. Seharusnya sih nggak seharusnya seperti itu. Dimulai pada tahun awal saya suka dan mau beli dan mau memulai melihara reptile di tahun pertengahan 17. Waktu itu anak dapat biawak, dan kebetulan biawak betina dapat siang hari, sore harinya pas mau dia bertelur. Kebetulan telurnya fertil semua. Saya ambil dan saya inkubasi. Dari 13 telur hanya menetas kurang lebih, ya bisa dibilang yang menetas cuma 6 atau 7 lupa ya. Dan semua juga sudah dijual kecuali satu yang saya pelihara, itu mamang. Kenapa saya pelihara? Dia ada keunikan sendiri, memiliki cacat dari lahir, yaitu matanya cekung ke dalam sebelah kiri. Saya pelihara sampai sekarang, dan entah kenapa baru kemarin-kemarin waktu pas saya jemur dan saya tinggal buat makanan musang, mamang hilang. Akhirnya saya mau berhenti dulu untuk melihara reptile. Iguana saya jual, gecko pun saya jual, dan apa ya, inkubasi telur gecko saya pun, gecko saya sempat bertelur, dan apa, sempat terjadi perubahan cuaca yang ekstrim yang mengakibatkan telurnya atau janin geckonya mati di dalam telur. Yang bikin nyesek adalah di saat-saat mau menetas, geckonya mati di dalam telur. Mungkin sekian dulu video dari saya. Dilanjut video next, mungkin saya akan pamer pelihara biawak. Oh iya, lupa. Selain hewan-hewan yang sudah saya sebutkan tadi, biawak, iguana, gecko, dan musang, saya masih punya satu hewan lagi, kelupaan sebut. Saya punya beberapa ekor kambing, lebih tepatnya 3 ekor betina dan 2 diantaranya sudah beranak. Mungkin saya nggak mau unboxing, cuman video selanjutnya akan saya liatin kambing-kambing saya sesuai dengan nama Alpin Kambing. Dadah.